Sudah bukan rahasia lagi, menurut standar militer saat itu, data senjata biologis Unit 731 sangatlah menggiurkan bagi siapapun. Jadi gak aneh apabila Amerika Serikat sampai bersedia memberikan kekebalan hukum kepada banyak tokoh penting Unit 731 asal bisa mendapatkan data tersebut. Namun, keputusan Amerika yang lebih memilih data senjata biologis daripada memberi hukuman kepada tokoh-tokoh pentingnya dianggap sangat kontroversi. Menurut banyak sejarawan, keputusan Amerika sama saja dengan mengorbankan keadilan bagi ribuan korban hanya demi kepentingan militernya. Unit 731 adalah unit penelitian rahasia milik Angkatan Darat Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal sekaligus dokter militer yaitu Shiroishi. Markas utamanya berada di Pingfeng, Manchuria yang saat itu berada di bawah pendudukan Jepang, dan unit ini beroperasi dari tahun 1936 sampai 1945. Di sisi lain, untuk menyembunyikan kegiatan yang sebenarnya, unit ini menggunakan nama resmi yang terdengar seperti Lembaga Penelitian Kesehatan, yaitu Pusat Penelitian Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air. Nah, di balik nama ini, Unit 731 diam-diam mengembangkan senjata biologis dan melakukan eksperimen tak manusiawi terhadap manusia dalam skala besar selama Perang Dunia Kedua. Banyak korban, baik itu tahanan perang maupun warga sipil, dijadikan bahan eksperimen secara paksa, dan akibat aksi ini, ribuan korban diperkirakan tewas. Jika disederhanakan, terdapat 3 alasan utama mengapa data Unit 731 sangatlah berharga. Pertama, karena data Unit 731 diperoleh dari manusia hidup yang dijadikan bahan eksperimen. Seperti yang diketahui, para ilmuwan Unit 731 menginfeksi tahanan dengan berbagai penyakit seperti wabah pes, kolera, tifus, disentri, dan penyakit menular lainnya. Setelah itu, mereka mengamati perkembangan penyakit dari hari ke hari tanpa memberikan pengobatan. Sambil mengamati, mereka itu mencatat gejala, penyebaran penyakit, kerusakan organ, hingga penyebab kematian korban. Dalam banyak kasus, para korban kemudian dibedah saat masih hidup tanpa diberi anestesi agar perubahan pada organ dapat diamati tanpa dipengaruhi oleh proses pembusukan setelah kematian. Selain itu, para korban dijadikan eksperimen untuk menguji efek radang dingin, suhu ekstrim, tekanan udara rendah, luka tembak, ledakan, pembakaran, dan lainnya. Alasan kedua, Unit 731 tidak hanya melakukan penelitian di laboratorium, tetapi juga melakukan uji lapangan. Bayangin aja, mereka diketahui menyebarkan kutu yang membawa bakteri pes ke sejumlah wilayah di China. Selain itu, mereka juga mencemari sumber air dan makanan dengan bakteri penyebab penyakit untuk mengamati bagaimana wabah berkembang di tengah masyarakat. Dan dari tindakan ini, Unit 731 memperoleh data mengenai kecepatan penyebaran penyakit, tingkat kematian, dan berbagai faktor yang mempengaruhi berbagai penyebaran wabah. Alasan ketiga, Unit 731 berhasil mengembangkan teknik produksi massal berbagai bakteri penyebab penyakit. Mereka itu meneliti cara membiarkan bakteri dalam jumlah besar, menyimpannya agar tetap hidup, lalu menyebarkannya melalui berbagai metode, termasuk lewat bom keramik yang dirancang agar pecah tanpa membunuh bakteri di dalamnya. Informasi seperti ini dianggap sangat menarik bagi pihak militer karena pada akhir 1940-an, berbagai negara mulai menaruh perhatian besar terhadap kemungkinan penggunaan senjata biologis sebagai bagian dari strategi perang. Pada tahun-tahun awal setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika mulai menginterogasi para ilmuwan dari Unit 731 yang ditangkap Amerika. Pada awalnya, pihak Amerika belum sepenuhnya memahami pentingnya data yang dimiliki Unit 731, namun pada akhirnya pihak militer Amerika menyimpulkan
data dari Uni 731 berpotensi memberikan keuntungan yang sangat besar. Selain itu, hubungan antara Amerika dan Uni Soviet semakin memburuk. Kedua negara ini mulai bersaing dalam berbagai hal, termasuk militer, terutama senjata nuklir dan senjata biologis. Pada titik ini, Amerika khawatir jika seluruh anggota Uni 731 diadili, maka data penting yang mereka miliki bisa jatuh ke tangan Soviet. Oleh sebab itu, Amerika memutuskan untuk bernegosiasi dengan sejumlah tokoh Uni 731. Akhirnya, Amerika mendapatkan seluruh data eksperimen terhadap manusia dan penelitian senjata biologis. Sebagai imbalan atas semua ini, banyak tokoh Unit 731 tidak dituntut sebagai penjahat perang. Bayangin aja, pemimpin Unit 731 Shiroishi bersama sejumlah ilmuwan lainnya yang ditangkap Amerika akhirnya bebas dari hukuman. Di sisi lain, Uni Soviet juga memperoleh data Uni 731 lewat sejumlah anggota yang ditangkapnya. Namun, data yang didapat tidak selengkap dan sepenting yang berhasil diperoleh Amerika karena bagaimanapun sebagian besar tokoh pentingnya memilih menyerahkan data mereka kepada Amerika sebagai imbalan atas kekebalan hukum. Selain itu, pada dasarnya tokoh-tokoh penting dari unit ini sudah ditangkap Amerika. Terlepas dari itu semua, berbeda dengan Amerika, Uni Soviet tetap membawa para anggota Uni 731 ke pengadilan dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara.